Kompas Siang kembali untuk Anda. 5 dari 6 korban kecelakaan mobil dengan kereta api di Jombang, Jawa Timur tiba di rumah duka di Desa Bakung, Temanggungan, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut rencana, 5 jenazah akan segera dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat pada Minggu siang. Saudara, duka tak dapat dibendung keluarga almarhumah Sumiowati. 5 anggota keluarga mereka, Sumiowati, Azet, Zahra, Alinsya, Satria, dan Wahyu, menjadi korban kecelakaan kereta pada Sabtu tengah malam. Menurut pengakuan keluarga, mobil yang dikendarai Wahyu hendak berkunjung ke sanak saudara mereka yang berada di Kediri. Pihak keluarga berharap kedua korban luka berat yang kini masih berada di rumah sakit dapat segera pulih. Informasi dari pihak keluarga, beliau-beliau ini mau berkunjung keluarganya yang ada di Kediri, sehingga ini rombongan satu kendaraan itu 8 orang, keluarga dari Bu Sumiowati, termasuk ibu, menantu, anak, cucu, dan 6 meninggal dunia, yang 2 masih dirawat di rumah sakit. Kecelakaan mobil dengan kereta terjadi pada Sabtu malam di Desa Jabon, Jombang, Jawa Timur. Mobil yang berisi 8 orang asal Balong Bendo tak menyadari ada kereta yang sudah mendekat saat menyeberang di perlintasan tanpa palang pintu. Seluruh jenazah dan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk dilakukan otopsi dan perawatan. Rombongan yang diperkirakan adalah satu keluarga itu perjalanan dari arah utara mengarah ke selatan melewati palang pintu, melewati rel kereta api yang tidak berpalang pintu, kurang memperhatikan situasi dari arah timur. Nah, sehingga ada kereta api yang berasal dari arah timur mengarah ke barat menabrak kendaraan dari rombongan tersebut, Mas. Demikian. Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syaifiuddin untuk informasi terkini. Selamat siang Syafi, bagaimana kondisi korban luka yang saat ini berada di RSUD Jombang? Ya, Vidi, saat ini kedua dari korban yang selamat dari kecelakaan yang terjadi pada dini hari atau tengah malam tadi ini sudah mulai membaik dan beberapa saat yang lalu ini sudah pindah di ruang perawatan setelah sebelumnya dirawat intensif di ruang ICU. Akan tapi kondisi kesadaran dari kedua korban yang selamat, yakni Fikri dan Arimbi, ini masih belum sepenuhnya sadar. Tim medis dari RSUD Jombang saat ini masih melakukan evaluasi terhadap kondisi kedua korban ini. Apakah nanti tindak lanjut dari penanganan yang akan dilakukan, apakah dilakukan operasi ataukah dengan tindakan medis lain. Dua korban selamat ini merupakan anggota dari 8 penumpang mobil minibus Luxio yang semalam ini mengalami kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Jabon, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang. Nah, di perlintasan tanpa pintu tersebut memang saat malam hari kondisinya gelap dan agak jauh dari pemukiman warga. Informasi dari lokasi memang saat kejadian tidak ada warga yang biasanya saat pagi ataupun siang hari ini menjaga di palang pintu tersebut. Warga yang masih dalam satu keluarga, 8 orang tersebut ini rencananya akan mengunjungi keluarganya yang ada di Kediri. Ini rutin dilakukan hampir tiap pekan. Memang warga asal Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo ini melakukan berlibur atau mengunjungi keluarganya di Kediri sambil menikmati akhir pekan. Didi. Baik, kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu. Lalu apa langkah dari pihak terkait ini untuk mencegah agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di palang pintu tersebut? Ya, informasi yang kami dapatkan dari Humas PT Kereta Api Indonesia tadi mengatakan memang sejak lama ini PT KAI sudah berkoordinasi dengan terutama pemerintah daerah tempat ini untuk menutup perlintasan kereta api yang
tidak terjaga begitu. Katanya memang beberapa ruas jalan ini memang ruas jalan utama di sebuah kecamatan atau kabupaten, sehingga hingga saat ini masih ada ratusan palang pintu yang ini tidak terjaga atau tidak ada palang pintunya yang masih akan mendapatkan perhatian. Dan di beberapa titik sebenarnya PT Kereta Api Indonesia sudah meletakkan tanda-tanda seperti lampu peringatan ketika ada kereta api yang akan lewat beberapa kilometer begitu. Akan tapi hingga saat ini memang idealnya ditutup perlintasan-perlintasan yang memang tidak berpenjaga ini. Akan tapi koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta kemudahan akses warga ini masih akan diperhitungkan, Vidi. Baik, idealnya memang ditutup perlintasan yang tidak terjaga agar tidak terjadi peristiwa serupa. Muhammad Syafiyuddin, terima kasih untuk laporan Anda.